Shalom, selamat sore. Bapak Ibu yang kami kasihi, bersama seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Demikian juga keluarga yang melakukan ibadah di dalam rumah masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih boleh diberi napas kehidupan, diberi kesehatan, diberi kesempatan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Selesai. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 1 sampai dengan nomor 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, yang tertulis di dalam Keluaran pasal 18 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai ayat ke-23. Kita membacanya secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu,
maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita minggu ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, tanggal 11 Oktober tahun 2020. Yang pertama, tema minggu. Nama minggu ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan tema kepemimpinan yang menghamba. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Jonathan Sitanggang, Ibu Rilis Boru Hitumorang. Alamat Perum Nuansa Indah, Bambon, Asri, Blok C4 Citayam, nomor induk register 1842 Getsemane. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang ketiga, baptisan kudus.
Pada hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020, pada Minggu pagi jam 7 telah dilaksanakan baptisan kudus kepada 8 orang anak jemaat. Yang keempat, sidi khusus. Hari ini Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020, pada ibadah Minggu pukul 18 akan dilaksanakan lepas sidi khusus kepada seorang jemaat. Yang kelima, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Pangeran Pertogi Longguk Hutauruk, anak dari Bapak Bangar Hutauruk, Ibu Sintua Nur Salam Boru Hutahayan, anggota HKBP Jatiasi, Resort Jatiasi. Alamat Kemang Ivy Graha, Jalan Saron 7, Blok E3 nomor 17. Dengan tunangannya Natalia Kristi Boru Sibarani, putri dari Bapak Humitar Sibarani almarhum, Ibu Dameria Boru Panggabean, anggota Jemaat HKBP Depok 1, Resort Depok. Alamat Perum Telaga Golf, Cluster Scotland, Blok G11 nomor 26, Sawangan, Depok. Pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020 di HKBP Jatiasi, Resort Jatiasi. Nomor 6, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020 telah pindah jemaat dari HKBP Depok 1 keluarga Bapak Lumba Jorsen Siahaan, Ibu Ledia Bursagala, pindah ke HKBP 1 Resort Sola Gracia Cibitung. Alamat Kapling UI Timur Blok A nomor 10 Tanah Baru, Depok. Nomor induk register 1873 Judea. Nomor 7, berita duka cita. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober telah meninggal dunia Ibu Asmin Boru Hutahayan, usia 62 tahun, istri dari Bapak Yunus Simangunsong. Alamat Jalan Keramat Raya, Gang Beringin 1, RT 2, RW 12, nomor 2 Beji. Nomor induk register 323 Philadelphia. Dimakamkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 di TPU Kalimulia. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Nomor 8, Dewan Diakonia. Dewan Diakonia akan mengadakan pelatihan teknisi AC bagi 5 orang anggota jemaat dengan persyaratan: A. Anggota jemaat HKBP Depok 1, usia 20 sampai dengan 45 tahun. C. Sedang tidak ada pekerjaan. D. Memiliki keinginan menjadi teknisi AC dan siap mengikuti tata tertib pelatihan. Bagi calon peserta pelatihan yang benar-benar berkeinginan mengikuti pelatihan, dapat menghubungi Seksi Pendidikan HKBP Depok 1, Amang Sintua AR Lubis melalui WA ke nomor 0815 188 9888. Pendaftaran akan ditutup hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2020 pukul 24. Mengingat keterbatasan kurs pelatihan, maka Seksi Pendidikan akan mengadakan seleksi peserta dan keputusan untuk peserta pelatihan sepenuhnya menjadi wewenang penyelenggara. Nomor 9, persembahan kasih. Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk tali kasih kepada para HKBP 28 The Boskap, Pendeta Dr. Andus Berlin Tamba, MDIP, atas pelayanannya selama ini. Nomor 10, Pesta Gotilon HKBP Depok 1 tahun 2020. Panitia Pesta Gotilon telah membuka rekening Bank BRI Unit Depok Timur atas nama Pesta Gotilon HKBP Depok 1 Sanggam SIM
Simajuntak, Marangkir. Nomor register 0946 01 05 07 34 530. Nomor 11 Konven Pendeta. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020, Konven Pendeta KIP Distrik 28 Boskap akan dilaksanakan di HKIP Sukabumi. 12 sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa 10 liter cairan pencuci tangan dari keluarga Nyonya Huta Gaul, Boru Nainggolan. Alamat Jalan Kenanga 5, nomor 36, Atsiri Permaji, Tayam. Nomor induk register 660, kelompok Getsemane. Parhalado mengucapkan terima kasih kiranya persembahan ini dapat kita pergunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan di HKIP 21. Tuhan memberkati. Nomor 13, Dewan per tahun. Sejak Warta Keuangan Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020, penerimaan melalui transfer bank ke rekening Huria Depok 1 sampai dengan hari Jumat pukul 15 akan diwartakan di minggu yang sama. Penerimaan melalui transfer bank setelah pukul 15 hari Jumat dan penerimaan tunai di hari Sabtu akan diwartakan pada minggu berikutnya. Demikian untuk dimaklumi. Setelah membaca warta ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari panitia Pesta Gotilon. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat kita baca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini, kiranya Tuhan berkati demi kemuliaan namanya. Shalom buat kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Arit, Parhalado HKB Depok 1. Yang terkasih Amang Inang yang mengikuti ibadah dalam rumah Tuhan kita, begitu juga dengan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Horas madhita saluhuna. Di sini kami berdiri mewakili dari panitia Pesta Gotilon tahun 2020. Sesuai dengan program kerja daripada HKBP kita, HKBP Depok 1, telah direncanakan bahwa setiap tahunnya kita melakukan Pesta Gotilon sebagai sarana mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun penuh. Dengan sukacita, dengan gembira kita membawa jiwa kita ke gereja. Pada tahun ini merupakan Pesta Gotilon yang kita lakukan, yaitu Pesta Gotilon yang keempat. Tetapi memang Pesta Gotilon tahun ini menjadi sangat sulit untuk kita lakukan. Karena memang masa sekarang yaitu pandemi COVID-19 yang telah merusak tatanan ekonomi dunia, Indonesia, bahkan kita sendiri. Sehingga menjadi sesuatu hal yang sulit kita lakukan. Di antara kita sudah banyak yang kehilangan pekerjaan. Sudah banyak yang usahanya tutup. Bahkan pekerja-pekerja pun sudah ada yang gajinya dipotong. Bahkan di antara ruas kita pun ada yang sakit akibat pandemi COVID-19. Kita juga serba takut keluar rumah karena yang masa sekarang. Oleh karena itu menjadi suatu pergumulan. Pergumulan bagi kita semua secara khusus bagi Parhalado HKB Depok 1, bagaimana kita bisa melakukan Pesta Gotilon dalam kondisi yang seperti ini? Karena belum jelas kapan
pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Kita tidak mengetahui. Sehingga kita tidak mengetahui bagaimana ekonomi kita, bagaimana kondisi rumah kita di tahun depan. Ini menjadi sangat-sangat pergumulan bagi kami sebagai panitia untuk melaksanakan Pesta Gotilon. Tetapi atas keputusan rapat Perhalado, Pesta Gotilon di tahun ini tetap kita laksanakan, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk yang berbeda daripada Pesta Gotilon yang kita laksanakan di 3 tahun berturut-turut yang lalu. Pesta Gotilon yang sekarang adalah Pesta Gotilon yang merupakan sarana ucap syukur di dalam masa pandemi COVID-19. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan. Tuhan telah memberikan kekuatan untuk melawan penyakit pandemi COVID-19. Kita mengetahui bahwa ruas kita, jemaat kita ada yang sakit karena pandemi COVID-19 dan disembuhkan. Kita diberi kekuatan di dalam hal masa-masa sulit seperti yang terkasih, Amang Inang. Adapun kita yang kita lakukan di tahun 2020 ini adalah 2 agenda. Yang pertama yaitu ibadah puncak yang akan kita laksanakan pada tanggal 8 November 2020. 8 November 2020 pukul 10 WIB, di mana gereja pagi dan gereja sore Setelah ibadah puncak, kita juga melakukan perayaan-perayaan yang akan diisi oleh jemaat-jemaat kita. Yang kedua, kita juga melakukan malam puji-pujian. Malam puji-pujian yang akan kita laksanakan pada 7 November tahun 2020. Pukul 18.00 hingga 20.00. Di mana malam puji-pujian ini akan diisi oleh jemaat-jemaat kita sendiri. Ada yang dari sekolah minggu, Naposo, vokal grup dari gereja-gereja kita. Dan jika tidak ada halangan, kita juga akan tampilkan Maria Simorangkir, Maria Idol untuk mengisi malam puji-pujian tersebut. Di mana kedua agenda tersebut akan dilaksanakan ataupun akan dilakukan secara live streaming melalui channel YouTube HKBP Depok 1 yang dapat kita saksikan di rumah kita. Yang kasih jemaat. Adapun target dan sasaran Pesta Gotilon tahun ini yaitu bagaimana kita bisa menjalankan program-program gereja kita yang telah tertunda, program-program 3 dewan yang tertunda, bahkan anggaran-anggarannya dipotong. Karena jelas kita mengetahui bahwa kita sudah tidak melakukan ibadah seperti ini dari bulan Maret. Oleh karena itu, kita mengharapkan target dan sasaran Pesta Gotilon di tahun 2020 ini bisa tercapai melalui pelayanan-pelayanan dari gereja kita seperti yang tertera dalam kegiatan-kegiatan 3 dewan daripada gereja kita. Untuk melaksanakan Pesta Gotilon itu memang dibutuhkan biaya. Oleh karena itu, kami telah merencanakan, panitia telah merencanakan beberapa sumber dana. Yang pertama yaitu adalah amplop, di mana sebelumnya di Pesta Gotilon 3 kali berturut-turut kita mengatakan amplop itu adalah tok-tok ripe. Tetapi sekarang Pesta Gotilon kita menyebut amplopnya adalah persembahan keluarga. Amplop ini akan diserahkan oleh
sintua koordinator kelompok yang ada di kelompok masing-masing. Yang namanya persembahan keluarga itu kami serahkan kepada Amang Inang yang terkasih. Tidak ada patokan untuk mengisi berapa jumlah amplop persembahan keluarga tersebut. Tetapi marilah kita berikan seikhlas sukacita kita, itulah yang namanya persembahan keluarga. Dan harapan kami amplop itu akan kembali ke panitia sekitar 2 minggu yang akan datang. Karena memang waktu panitia sangatlah pendek, hanyalah 1 bulan bekerja di dalam Pesta Kotilon tahun ini. Yang kedua, Amang Inang, kami juga sangat mengharapkan donatur-donatur, di mana donatur-donatur nanti kami akan mengunjungi ke rumah masing-masing dari panitia. Mohon kerelaan Amang Inang yang akan kami kunjungi membuka hati dan pikirannya untuk membantu rencana-rencana daripada Pesta Kotilon yang kita lakukan di tahun 2020 ini. Yang ketiga, Amang Inang, yaitu kami juga melakukan perjualan parcel buah atau parcel makanan. Di mana parcel buah dan makanan ini akan ditawarkan oleh panitia-panitia secara sukarela kepada Amang Inang. Tidak ada paksaan untuk membeli parcel. Nanti Amang Inang bisa memilih antara parcel buah atau parcel makanan, di mana harganya nanti akan ditentukan oleh daripada panitia. Memang Amang Inang, kami sangat menyadari bahwa masa sekarang memang sudah sangat sulit. Bahkan mungkin di antara kita, di antara ruas kita, untuk melanjutkan kehidupan pun sudah sangat sulit. Tetapi kita mengetahui bahwa di antara ruas kita pun masih ada, masih bisa manggotil aka dinasaotik. Bantuan-bantuan seperti inilah yang kami harapkan, pangurupion inilah kami harapkan di Pesta Kotilon ini sebagai wujud nyata pelayanan sosial di gereja kita terhadap ruas kita. Dengan demikian Pesta Kotilon ini bisa berjalan dengan baik. Lasma tong rohani ka ruas tanah mangalean, lasma rohani huriata di nama jalo. Saya dibatiru Tuhan tama ulot tadi julanon, jala ditabai di hita hahipason. Kiranya begitulah penjelasan dari panitia Pesta Kotilon. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana-rencana Pesta Kotilon dan Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-jemaat HKBP Depok 1. Mau lihat. Yesus juru selamat yang tetap setia.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang boleh hadir di gereja kita. Sepertinya hari ini yang paling ramai begitu ya. Tidak hanya di bawah, sudah mulai ke atas. Tetapi walaupun ramai, saya harap kita tetap menjaga jarak kita. Biarlah kali ini saya saja yang membuka masker. Selama mendengarkan firman, tetaplah dipakai maskernya masing-masing ya. Saya juga mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari yang boleh ikut juga beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diambil daripada Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Saya akan membacakan bagi kita semua. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya yakin firman Tuhan hari ini melalui bacaan tadi kita sudah mulai mendapatkan gambaran ada sebuah perdebatan hangat. Ada sebuah perdebatan hangat antara murid-murid Yesus dengan Yesus. Begitu. Tetapi perdebatan hangat itu seperti
diselimuti, ditutupi dengan sebuah permintaan yang manis. Kalau kita baca perlahan-lahan tadi, datanglah dua murid Yesus menjauh daripada murid-murid yang lain, Yohanes dan juga Yakobus, datang, "Guru, kami harap." Begitu. Ini seperti kalau ada tulangnya punya perusahaan begitu. "Tulang, tolong dulu tulang, kiranya bisalah aku masuk ke perusahaan tulang. Tulang, kalau bisa kiranya masukkanlah beremu ini ke perusahaan kita." Begitu. Ada sebuah permintaan yang diselimuti dengan sebuah embel-embel yang namanya kedekatan. "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami." Begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali sebuah kedekatan, sebuah kekerabatan kita pakai untuk bisa meloloskan atau mengabulkan apa yang kita inginkan. Horasbo, imadah, tes sonari anak tak, berem, pahopum, diangkatan, apalapan tohir masonari, muluboin yan, jonok dohita. Sering sekali kita mendengar hal-hal demikian, sebuah permintaan-permintaan untuk memuaskan yang di hati, untuk mengabulkan yang ada dalam pikiran, mengembel-embelkan todong, kerabat, atau tiba-tiba saudara. Ini bahaya ini. Kata saudara ini bahaya. Kita kan bersaudara. Ini cerita pengeluaran nih biasanya, gitu kan? Bayangkanlah ketika itu Yesus diperhadapkan dengan murid-muridnya, dua orang, Yohanes dan juga Yakobus, ingin menyampaikan isi hatinya, begitu. Dan salah satu isi hatinya adalah, kalau bisa, kalau kita baca di ayat 37, lalu kata, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri." Perdebatan macam ini juga sering terjadi kalau kita tahu ketika murid-murid Yesus juga bertanya, "Siapakah dari antara kami yang lebih besar?" Bisa bayangkan murid-murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus, melihat Yesus menyembuhkan yang sakit, Yesus mengusir roh jahat, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus membangkitkan yang sudah meninggal. Tetapi mereka sekarang adalah memilih siapa nih yang di sebelah kanannya, siapa yang di sebelah kirinya. Begitu. Dari 12 murid Yesus seolah-olah datang 2 orang, "Ops, kalau bisa Yesus, kamilah di sebelah kananmu. Aku si Yohanes, sebelah kirimu si Yakobus lah." Begitu. Dengan mengembel-embelkan sesuatu yang namanya kedekatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata Yesus sudah tahu apa keinginan mereka. Bahkan ketika murid-murid juga bertanya siapakah yang lebih besar di antara para murid-murid, Yesus juga sudah menyiapkan. Di sini menarik ketika murid-murid mulai melihat siapa yang lebih potensial, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih layak. Yesus juga melihat di situ bahwa ada yang salah dengan murid-muridnya. Ketika 2 orang ini sudah mengungkapkan isi hatinya, lalu Yesus menjawab bahwa mereka tidak dapat mengetahui tidak mengerti apa yang dipintakannya. Begitu. Maka Yesus mengungkapkan dengan istilah perumpamaan cawan dan juga baptis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik adalah jawaban Yesus di ayat 40. "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu." Yesus langsung meng-cut off, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah
sediakannya. Ini enak sekali. Ketika permintaan yang didasari oleh keinginan untuk melihat siapa yang lebih besar, ketika murid-murid Yesus yang sudah sangat dekat dengan Yesus, melihat pelayanan Yesus, menikmati pujian, menikmati mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ternyata murid-murid mulai saling sikit menyikut siapa yang lebih besar. Siapa yang lebih layak berada di sebelah kanan dan juga kiri Yesus. Tetapi dari itu semua, Yesus langsung menjawab, aku tidak berhak memberikannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini juga menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Hal ini juga menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Kesempatan untuk mengecek diri kita. Jangan-jangan ketika Tuhan sudah dekat dengan kita, ketika Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, Dia memberikan apa yang engkau doakan dan pergumulkan tepat pada waktu Tuhan. Jangan-jangan kita mulai melihat, jangan-jangan kita mulai meminta, kalau bisa aku di sebelah kananmu. Jangan-jangan potensi ini bukan hanya persoalan murid-murid duduk di sebelah kanan. Kalau istilah organisasi sekarang, kalau tangan kanan dan tangan kirinya penguasa, berarti itu sangat banyak memberikan masukan. Hal ini menjadi sebuah potensi. Jangan-jangan murid-murid Yesus pun mau jadi sama kayak Tuhan. Mereka lupa siapa posisinya. Mereka lupa murid-murid Yesus adalah murid-murid. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita ingat ketika anak-anak datang untuk menjumpai Yesus, lalu murid-murid Yesus melarang, lalu ini sering dipakai untuk nats ketika baptisan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka lah yang mempunyai. Perhatikan baik-baik motivasi murid-murid Yesus yang sudah dewasa, yang sudah melihat, menikmati, bahkan turut serta dalam pelayanan Yesus. Dipertimbangkan dengan anak-anak tadi. Ketika murid-murid Yesus sudah melihat Yesus menunjukkan kuasanya, mereka juga jadi kepengen. Kepengen juga punya kuasa. Tetapi perihal tentang anak-anak. Anak-anak adalah datang dengan sebuah ketulusan. Kami di rumah ada anak kecil, umur 2 tahun, si Habedang. Jadi untuk keluar dari rumah itu sangat sulit. Apalagi kalau posisi dia sudah bangun. Begitu. Kalau pagi-pagi ingin ke gereja itu sangat sulit sekali. Apalagi posisi sudah bangun. Kenapa? Karena dia akan mengejar untuk Bapak ikut. Tidak tahu? Kalau misalnya anak-anak kecil gitu, kalau sudah ditinggalkan, Bapak ikut. Ini menarik. Biasanya saya akan coba mengalihkan perhatiannya. Saya ambillah boneka-bonekanya, saya ambil mainannya, ini nak main. Atau saya nyalakan TV-nya, nonton dulu ya. Lalu pelan-pelan biasanya orang tua kan pergi. Tapi tidak lama anak akan ngejar kan? Itu. Orang tua kasih pengalih, mendistract perhatiannya, tetapi biasanya seorang anak hanya sebentar terdistract perhatiannya, dia akan mencari lagi orang tuanya. Itu anak-anak. Tuhan kasih kita berkat, Tuhan berikan kita penyertaan, Tuhan sertai setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kita semua hingga boleh sampai dengan saat ini. Pertanyaannya, yang kita sembah berkatnya kah atau Tuhannya? Tuhan sang pemberi berkatkah yang kita sembah atau yang kita agungkan hanya berkatnya? Mari cek. Di saat tadi panitia Pesta Gotilon menyampaikan
Buah-buah atau pemberitahuan tentang rencana gereja kita Pesta Kotilon. Saya dari depan di sini langsung melihat seluruh wajah jemaat HKBP Depok 1 yang bergereja. Nah, semua menunduk. Silahkan renungkan apa yang ada atau yang tadi Bapak Ibu pikirkan. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah menggerutu. Boloh, pengeluaran musik. Amplop musik dah. Lalu tiba-tiba setelah panitia Pesta Kotilon, demikianlah informasi dari panitia Pesta Kotilon. Terima kasih. Akhirnya selesai juga begitu. Itu tadi kami bertiga perhatikan, lihat terkenai semua berdiri. Iya begitu. Kalau nanti tidak percaya, lihat saja di videonya. Citoho, ini menjadi perenungan berharga. Sayang sekali, Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, di agenda kita, di agenda HKBP, itu bukan hanya Gotilon, itu juga bukan hanya persoalan kita panen, bukan. Silahkan cek nanti agenda HKBP, itu ada doa bersama gagal panen. Tayo mati kidihuta dia kana tutunami adonggo ati pemro gagal panen di paradehuria do partikian lasa rap martangi ya kita ati pero gagal panen. Bukankah apa bedanya COVID ini dengan gagal panen? Apa bedanya COVID ini dengan gagal panen tuh? Apa bedanya ketika kita sudah berencana nanti rencananya mau menikah, diundur 1 bulan, diundur 2 bulan, setelah diundur 1 bulan, 2 bulan, diundur gedungnya, diundur adatnya, oke yang penting pemberkatan titik. Atau dibikin acaranya tetapi terbatas, yang biasanya harapan, ekspektasi, doa, karena ini adalah pesta, maka harus banyak yang bersuka cita tetapi jadi sedikit. Itu masih cerita pernikahan. Yang belajar, harapannya adalah bisa bertemu dengan teman, bisa berinteraksi, mana bisa? Yang bekerja mungkin hari ini datang ke gereja dengan sebuah doa, Tuhan kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Atau bagi saya, atau bagi abang saya, atau bagi adik saya yang mungkin sudah dirumahkan. Seperti yang saya selalu khotbahkan di awal bulan 3. Seandainya persoalan COVID adalah persoalan yang sakit mati, sesederhana itu gampang. Gampang toh? Ya sakit, meninggal, selesai. Gampang. Nggak ada persoalan. Kubur. Tapi ternyata itu berdampak kepada stigma, kepada cara kita bersosialisasi, cara kita melihat orang. Sekarang lebih baik orang buang angin daripada bersin. Perhatikanlah. Kalau ada orang bersin kan, sudah rapid, gitu? Kalau ada orang misalnya batuk di samping kita, yang awalnya dekat ngobrol, batuk ya, agak jaga jarak lah kita. Kalau bisa pakai masker, kalau bisa pulang aja bubar, itu. Seolah-olah itu akan berdampak bukan hanya cerita yang sakit jadi selesai, tidak. Jadi pertanyaannya tadi kembali yang pertama, jangan-jangan ketika Tuhan memberikan sesuatu, kita terbuai, kita terlena dengan yang Tuhan berikan, dan kita lupa ada Tuhan yang tahu betul apa dan maksud daripada apa yang diberikannya bagi kita. Ketika orang tua memberikan sebuah bola kepada anak-anak dengan harapan anak-anak itu bisa, ya sudahlah main dengan bolanya lalu tidak usah kecarian. Tidak, seorang anak akan sebentar terbuai dengan bola itu lalu akan lari. Mama, papa. Persoalan kita adalah ketika kita terbuai dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kalau lagi enak, oke, lagi happy, selesai. Tetapi ketika datang pergumulan, datang persoalan, agenda HKBP sudah menuliskan, sudah mempersiapkan bagi kita ada doa bersama.
Ada waktu bersama di saat kita boleh sama-sama melipat tangan. So, persoalan gotilon bukan hanya persoalan amplop. Persoalan gotilon bukan hanya persoalan apa yang bisa saya beri lalu saya menggerutu. Allah bolo holan nahepek. Berhenti. Ketika Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk duduk di gereja ini, ketika Bapak Ibu masih mungkin boleh melakukan pekerjaan, mari lihat masih ada yang dirumahkan, masih ada yang mungkin dipotong pekerjaannya. Pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri untuk hal itu? Atau kita terbuai dan terlena? Orang yang beriman kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan bagi kita. Maka stoplah berpikir cerita tentang dirimu sendiri. Ketika murid-murid Yesus, Yohanes dan juga Yakobus bertanya tentang siapakah, bisakah kami duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus? Tidak. Tetapi murid-murid Yesus pun bertanya, marah. Bukan marah karena pertanyaannya tidak sopan, tetapi perhatikanlah cara Yesus menjawab. Ternyata murid-murid Yesus pun sama saja pola pikirnya. Yang Yesus jawab kepada murid-muridnya adalah, kamu tahu, di ayat 42. Di saat murid-murid Yesus datang marah melihat perlakuan dan pertanyaan Yakobus dan juga Yohanes. Mereka bukan marah karena pertanyaannya yang tidak sopan, tetapi kalau saya membaca seperti Yesus sudah tahu. Sama aja toh pikiran 10 murid Yesus dengan Yohanes dan juga Yakobus. Perhatikan baik-baik jawaban Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, seperti semuanya kena setrap. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pelayan, orang-orang yang menikmati karya Tuhan, kalau betul-betul kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka stop cerita tentang diri sendiri. Kata selfish kita ganti dengan service. Ternyata kita diingatkan untuk melayani. Bukan menjadi besar, menjadi bos, tidak. Tetapi kalau betul-betul engkau melayani, maka stoplah cerita tentang diri sendiri, stop menggerutu, lalu mari renungkan dan syukuri. Sederhana. Dan di saat kita boleh duduk di tempat ini, mari lihat, masih ada toh yang di luar kan? Masih ada yang tidak bisa duduk bersama-sama. Lalu ada yang bisa pastikan, 1 tahun lagi kami kayak gini, bolu. Seandainya ini harus terus-menerus berlangsung, lalu bagaimana imanmu? Hari ini kita diingatkan, Tuhan berikan saya kekuatan. Kalau betul-betul kita mengimani Tuhan yang memberikan untuk kita lalui, maka kita diminta untuk boleh meminta kekuatan kepada Tuhan. Bukan persoalannya yang membuat kita terombang-ambing, bukan berkat, bukan kejadian, bukan yang harus kamu lewati yang mengombang-ambingkan imanmu, tetapi hari ini kiranya kalau mau menjadi yang lebih besar, maka mulailah dengan melayani satu dengan yang lain. Dan dilanjutkan lagi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayannya. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seluruh murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke sorga, mendominasi pelayanan. Terkenal sebagai rasul-rasul yang memiliki pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Sebelum Yohanes terkenal, Petrus terkenal dengan pelayanan-pelayanannya pada gereja mula-mula, mereka dibentuk dulu.
Dibentuk dulu dengan sebuah proses yang sangat besar. Kalau mau jadi yang terbesar, kalau mau jadi yang terkemuka, pastikan engkau menjadi pelayan bagi sekitarmu. Jadi hari ini kita diingatkan, kalau betul-betul kita mengenal dan beriman kepada Tuhan, seharusnya kita berpikir bagaimana saya boleh menguntungkan bagi setiap orang di sekitar saya. Bukan hanya cerita aku, bukan hanya cerita deritaku, bukan hanya cerita persoalanku. Maka hari ini gereja juga dipanggil untuk mari melihat apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa gereja lakukan. So kalau misalnya kita menuntut gereja lakukan sesuatu, maka hari ini apapun yang Tuhan boleh berikan, apapun yang gereja ini boleh rencanakan, itu semua juga untuk pelayanan gerejanya. Amin. Ya, kiranya jangan ada lagi yang nunduk kalau udah cerita pesta kotilon ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah kepemimpinan yang diminta bagi kita hari ini. Bukan cerita apa ceritaku, apa persoalanku, apa yang kuingini, bukan cerita aku. Tetapi kiranya para pelayan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu cerita kita. Cerita kami apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kami lakukan. Sehingga orang-orang percaya bukan lagi memikirkan dirinya. Bukan lagi cerita selfish. Tetapi apa service yang bisa diberikan. Apa yang bisa kita lakukan bagi sekitar kita. Kalau engkau menghadapi pergumulan. Kalau engkau menghadapi tantangan. Bahkan mungkin hari ini engkau bergumul dengan pekerjaanmu. Dengan mimpi, doa, harapan, cita-cita, kerinduanmu. Hari ini pastikan engkau menjadi pelayan. Pastikan kehidupanmu itu boleh melayani bagi orang lain. Mungkin sulit, mungkin pahit. Tapi ingatlah seorang pelaut tidak dibentuk dengan badai, gelombang, ece-ece. Tidak. Tapi dia dibentuk dengan sebuah gelombang yang besar. Dan dia bertanggung jawab untuk kapalnya dan juga seluruh orang-orang yang berada di dalam kapalnya. Bukan cerita dirinya saja bisa selamat, tapi bagaimana kapalnya bisa selamat. Demikian juga seluruh orang-orang percaya, seluruh jemaat yang boleh hari ini kita boleh beribadah, kira kita boleh semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan yang sudah merancang kehidupan kita, maka mari pastikan bukan cerita aku, bukan cerita keinginanku, bukan cerita lomokku, down. Tetapi apa yang bisa kita lakukan bagi sekitar kita. Kiranya Tuhan Allah selalu menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk kami lalui. Itu menjadi cara Tuhan untuk menguatkan kami. Bukan menjadi kesempatan bagi kami untuk terbuai, terlena, tertidur, bahkan tenggelam. Ketika datang hal yang indah, kami terlena. Ketika datang hal yang buruk, kami tenggelam. Tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan bagi kami, apapun yang boleh kami lalui, apapun yang boleh terjadi, menjadi cara Tuhan untuk memproses kehidupan kami, untuk menjadi sungguh amat luar biasa. Berikan kami kesabaran ya Tuhan, berikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan. Sehingga kami betul-betul mendekatkan diri kami setiap detik, langkah, waktu, detak, langkah kaki kami. Boleh semakin dekat kepadamu. Kami tidak meninggikan diri kami tidak menjadi hal yang sombong, kami tidak menjadi orang yang rendah diri. Tetapi kami boleh menjadi seorang hamba yang boleh melayani. Menyadari betul setiap waktu, kesempatan, kehidupan adalah kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Sehingga kami boleh mensyukurinya dan tidak bersungut-sungut. Kami boleh pakai setiap kesempatan ini untuk memuliakan Engkau. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen yang saat ini menghadapi pergumulan oleh karena virus pandemik. Tuhan berikan kami kesabaran, ketabahan, sehingga kami boleh tetap setia melangkah. Tuhan yang melayakkan kami selalu untuk boleh menjalani hari-hari kami. Sehingga kami boleh dengar-dengaran akan Engkau, kami boleh semakin berhikmat dan bijaksana menjalani hari-hari kami. Tuhan memberkati setiap program daripada gereja-Mu.
Sehingga Tuhan, program itu boleh memuliakan nama Tuhan. Program itu boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, sumber daripada penghiburan. Kiranya Engkau juga yang menghibur daripada keluarga Simangunsong. Di mana Tuhan Engkau telah memanggil ibu yang kami kasihi. Tuhan memberkati seluruh anak-anaknya. Tuhan memberkati Amang Simangunsong dan seluruh keluarga besar. Terlebih dalam menjalani melanjutkan hari-hari yang Tuhan percayakan. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat semakin bersemangat melayani Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menyadari setiap kesempatan kami menjadi kesempatan waktu bagi kami untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui seluruh kehidupan orang Kristen, walaupun kami boleh menghadapi tantangan dan pergumulan. Ya Tuhan Allah, segala doa dan permohonan kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan berkenan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan melaksanakan peneguhan sidi bagi satu orang anak jemaat kita yang telah melaksanakan pertemuan selama 10 kali pertemuan dengan modul yang telah ditentukan oleh gereja kita. Jadi saudara yang akan menyaksikan iman nanti bukan yang datang ujuk-ujuk mau nikah lalu
datang minta malu atau tidak, tetapi dia sudah melalui 10 kali pertemuan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 149 ayat 1, dan orang tua yang membawa saudara yang akan menyaksikan iman, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidihkan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini, sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 151 ayat 1. Orang tua silakan duduk, dan yang akan menyaksikan iman silakan bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara, dan di hadapan jemaat yang berkumpul di tempat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuan yang tidak baik selama ini, sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu,
seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah. Coba dibuka dulu. Nanti nggak dijawab. Ya. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang besar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawablah. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. 3, 2 ya. Aku percaya amanat untuk Wilfried Sofian Napitupulu yang menyaksikan iman pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020. Diambil daripada 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah Bapa kita dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama
yang menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka ke dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 730, ayat 1, dan seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya kita boleh langsung pulang, tidak lagi berkumpul-kumpul di gereja ataupun di sekitaran gereja. Silahkan keluar daripada pintu samping dan juga pintu belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.